Anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Demokrat Beni Kaharman diduga menampar seseorang setelah bersih tegang dengan pegawai restoran di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Aksi yang dilakukan Beni pun terekam kamera pengawas restoran. Beni dilaporkan dengan dugaan tindak kekerasan terkait peristiwa tersebut. Ya, 2-3 hari ini publik NTT bahkan secara nasional peristiwa di mana BKH atau Beni Kaharman disebut-sebut dalam pemberitaan yang juga viral sebagai telah melakukan pemukulan terhadap seorang karyawan rumah makan atau restoran di Labuan Bajo. Peristiwa itu kemudian muncul reaksi dari berbagai pihak, banyak yang mengecam, tapi ada juga yang membela BKH, dan itu saya kira sangat normatif, hal yang sangat biasa sekali. Tetapi yang akan kita bedah di sini adalah bagaimana peristiwa itu bisa terjadi dan dilakukan atau disebut-sebut dilakukan oleh seorang Beni Kaharman. Karena kita semua tahu bahwa Beni Kaharman itu adalah seorang politisi senior di Partai Demokrat. Dia juga seorang anggota Komisi 3 DPR RI yang sehari-harinya fungsi utamanya adalah antara lain melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum, ya, melakukan pengawasan terhadap perilaku penegak hukum, dan juga bagaimana mensosialisasikan atau bagaimana dia sendiri harus berperilaku sesuai dengan aturan sopan santun, etika, dan juga hukum itu sendiri. Dengan demikian menjadi pertanyaan, apakah tindakan yang disebut-sebut dilakukan oleh BKH itu sudah seharusnya seperti itu, ataukah apakah tindakan itu sebagai suatu perbuatan melanggar hukum? Nah, di sini kita melihat bahwa yang disebut sebagai korban atau seorang karyawan di rumah makan di Labuan Bajo itu sudah membuat laporan polisi di Polres Labuan Bajo, di mana dia menyatakan atau memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa dirinya telah menghadapi atau mendapat perlakuan kekerasan atau dikualifikasi sebagai tindakan penganiayaan, dan yang dilaporkan adalah BKH sendiri. Nah, yang menjadi aneh, ya, BKH sangat reaktif, ya, menyikapi laporan dari seorang karyawan rumah makan, ya, terhadap dirinya itu dengan membuat rilis, ya, mengklarifikasi laporan bahwa telah terjadi penganiayaan itu dengan membantah bahwa apa yang terjadi di restoran itu sendiri adalah tindakan dia hanya menunjuk wajah si korban, ya, dengan permintaan agar pihak restoran itu memperlakukan tamunya dengan sopan santun. Tetapi kemudian yang terjadi adalah pihak restoran memperlihatkan kepada pihak kepolisian, ya, kemudian juga menyampaikan kepada publik melalui medsos berupa CCTV restoran. Di situ memperlihatkan bahwa Beni Kaharman secara berturut-turut melakukan tindakan penamparan atau menampar korban sebanyak 4 kali tamparan. Artinya di sini terdapat fakta di mana seorang pekerja restoran ditampar oleh seorang laki-laki dan laki-laki itu diidentifikasi sebagai BKH. Itu adalah sebuah fakta. Tetapi fakta juga di lain pihak, BKH sendiri dalam rilisnya membantah bahwa dia tidak melakukan pemukulan, tetapi dia hanya sekedar menunjuk wajah si korban
dengan permintaan agar si korban sebagai pekerja restoran yang harus melayani masyarakat itu bertindak sopan. Nah, dengan adanya fakta yang saling bertentangan ini, maka hal ini akan menjadi sangat menarik, baik penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun oleh masyarakat sendiri. Masyarakat menilai bahwa ada dua hal yang saling bertentangan. Di satu sisi, pihak korban memperlihatkan bukti rekaman CCTV bahwa BKH melakukan penamparan secara berturut-turut sebanyak 4 kali. Sementara di pihak lain BKH menyangkal dan menyatakan bahwa dia hanya menunjuk wajah korban dan memintanya untuk bertindak sopan. Nah, ini artinya dalam proses penyidikan, proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Labuan Bajo harus bekerja secara profesional. Mengapa harus profesional? Karena Polres berhadapan dengan seorang BKH yang kita tahu dia adalah tokoh politik, dia punya kekuasaan sebagai anggota Komisi 3 DPR RI yang mengawasi pelaksanaan tugas penegakan hukum, dalam hal ini Polres Labuan Bajo. Jadi kita minta juga Polres Labuan Bajo tidak boleh ragu, ya, tidak boleh ada sikap ewu pekewuh karena dia adalah seorang anggota Komisi 3 DPR. Dan saya kira BKH sendiri tidak menginginkan penyidikan atau model penegakan hukum yang hanya tumpul ke bawah tetapi tajam ke atas. BKH sangat anti dengan model penegakan hukum yang hanya tumpul ke bawah dan hanya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, kebetulan dalam perkara ini BKH sendiri menghadapi, maka polisi jangan coba-coba, karena BKH ini adalah seorang anggota Komisi 3 DPR RI, sehingga polisi mengambil sikap akan membuat tumpul penyidikannya semata-mata demi melindungi BKH. Saya kira BKH sendiri harus melawan ini kalau polisi bersikap demikian. Karena BKH berkali-kali memperlihatkan sikapnya di rapat dengar pendapat dengan pimpinan Polri. Dia sangat mengkritik model penegakan hukum yang hanya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Saya kira apa yang terjadi di Labuan Bajo di sebuah rumah makan kecil itu bukan soal dia frustrasi. Saya malah melihat rata-rata anggota DPR kita menikmati model penegakan hukum di mana hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan itu mereka nikmati. Jadi apa yang terjadi dengan peristiwa BKH melakukan disebut-sebut atau diduga melakukan penganiayaan, kemudian korban melapor ke polisi. Saya kira persoalan penganiayaan di Labuan Bajo itu di sebuah rumah makan dan menimpa korban seorang karyawan kecil itu bukan persoalan frustrasi, tetapi ini adalah sikap arogansi seorang BKH. BKH telah memperlihatkan sikap arogannya dalam soal yang sangat sepele. Ya, semua orang juga pasti mengalami apa yang dialami oleh BKH dan keluarganya kemarin. Ya, ketika kita masuk ke sebuah rumah makan, kita langsung mengambil tempat, kemudian ternyata tempat itu sudah dipesan oleh pihak lain. Rata-rata pelayan restoran atau pemilik restoran selalu menyampaikan kepada kita dengan permintaan maaf bahwa Pak, ini meja sudah dipesan oleh tamu yang lain, ya. Bapak, kami minta pindah ke meja yang lain. Dan itu sangat manusiawi, sangat biasa, dan itu adalah bagian dari sopan santun. Tetapi yang kita sesalkan, kenapa BKH punya reaksi yang sangat berlebihan dan emosional sampai terjadi peristiwa itu hanya karena permintaan untuk pindah meja. Jangankan pindah meja, sampai pindah ruangan pun itu adalah kewenangan dari manajemen restoran itu sendiri. Toh kita diminta pindah, bukan kita diusir dari situ. Inilah masalah yang akhir-akhir ini ya menjadi ramai dan diperbincangkan publik. Bahkan sampai publik membuat perbandingan. Ya, kalau Ustadz Abdul Somad masuk di Singapura, diusir, ya, ditolak untuk kembali lagi ke kampung halamannya hanya karena
perilaku Ustadz Abdul Somad, maka apa yang terjadi dengan BKH di Labuan Bajo adalah BKH diminta meninggalkan meja yang dia duduk itu karena meja itu sudah ditempati sudah dipesan terlebih dahulu oleh tamu yang lain. Ya. Hanya soal pindah meja, reaksi BKH berlebihan. Reaksinya sama dengan reaksi Abdul Somad ketika ia ditolak masuk ke Singapura. Jadi ini sebetulnya ada fenomena di mana terjadi problem di bangsa ini soal etika berbangsa dan bernegara, ya. Hanya soal kecil etika hilang, hanya soal kecil moral menjadi hilang, lalu orang gaduh, ya, ajak berhantam, ya, main hakim sendiri, ya, merasa diri lebih kuat, lebih hebat dari yang lain, sehingga sopan santun, tata krama, ya, budi pekerti yang luhur semua itu diabaikan semua. Jadi kita ini sebetulnya sedang menghadapi krisis, ya, krisis perilaku sopan santun, krisis integritas, dan krisis macam-macam yang dihadapi atau yang dihidap oleh rata-rata pejabat publik, ya. Seperti kita lihat sekarang ini di NTT, pejabat-pejabat tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap bawahan, ya, kekerasan fisik, kekerasan verbal, ya, gubernur marah-marah, gubernur dengan bupati, bupati dengan bawahan, ya, bupati memukul bawahan, itu terjadi di beberapa kabupaten. Jadi sebetulnya fenomena mengenai kekerasan pejabat publik di NTT ini harus menjadi perhatian serius dari kita semua, ya. Persoalan perilaku keras dari mereka bukan persoalan frustrasi, tetapi itu adalah persoalan arogansi kekuasaan. Mereka hanya memperlihatkan kekuasaan dan kesombongannya, lalu dalam situasi tertentu mereka ingin menginjak-injak rakyat. Ya, pertama, Polres Labuan Bajo harus tetap on the track, ya. Dia tetap berpegang teguh kepada KUHP karena ini ada peristiwa pidana yang sudah dilaporkan oleh korbannya sendiri. Sebagai peristiwa pidana yang sudah dilaporkan oleh korbannya sendiri, Polres wajib melakukan proses lebih lanjut, yaitu dengan memeriksa pihak korban, memeriksa saksi, memanggil dan memeriksa BHK dan keluarganya yang kebetulan ada di situ. Itu sikap yang harus dilakukan oleh Polres, dan Polres tidak boleh bertindak ragu-ragu. Polres harus mampu menghindari intervensi dari manapun, baik yang mencoba untuk menghalang-halangi penyidikan maupun intervensi yang mencoba untuk melakukan pemaksaan kepada Polri untuk mengusut BKH. Tidak boleh, biarlah polisi bekerja secara natural. Karena perkara ini adalah perkara yang menarik perhatian publik. Perkara ini menyangkut seorang BKH, sehingga biarlah polisi bekerja secara natural. Semua kita wajib mengawal agar tidak ada intervensi, baik yang bersifat untuk menghambat maupun bersifat yang mencoba mengkriminalisasi. Andai kata ini dipaksakan BKH harus begini, harus begitu, tidak boleh. Biarlah polisi bekerja dengan normal. Ya, itu yang saya katakan tadi. Di NTT akhir-akhir ini, ya, kita lihat 3 tahun belakangan ini, peristiwa kekerasan fisik dan verbal yang dilakonkan oleh sejumlah pejabat daerah terhadap rakyat kecil, terhadap bawahan, ini memprihatinkan. Artinya tata krama, ya, ajas-ajas umum pemerintahan yang baik yang harus diterapkan oleh pejabat publik dalam menata kelola pemerintahan ini, dalam situasi tertentu malah diabaikan, ya. Pejabat-pejabat ini justru dengan kekuasaannya itu hanya ingin menunjukkan bahwa akulah yang punya kekuasaan, aku bisa lakukan apapun terhadap kalian karena aku punya kekuasaan, aku bisa melakukan apa saja. Nah, ini yang sesuatu yang harus kita kritisi, ya, dan harus dikoreksi. Karena dari setiap kali pemilu atau dari setiap kali pilkada, kita selalu melahirkan kepemimpinan yang modelnya hampir sama, ya.
Di satu kabupaten dengan kabupaten yang lain kita dengar, kita baca di media, bupati memukul bawahan, bupati berkelahi dengan anggota DPR, ya, gubernur mengancam memukul bupati-bupati dan sebagainya. Ini memperlihatkan suatu pola gaya kepemimpinan yang keliru yang selama 3 tahun terakhir ini terjadi di NTT, dan kita wajib mencegah, kita wajib secara bertahap memperbaiki kondisi ini. Nah, konsekuensi dari peristiwa pemukulan yang kemarin tentu harus dilihat dari 3 aspek, ya. Pertama, aspek tentang bagaimana kedudukan BKH sebagai seorang anggota DPR, ya. Dia di Komisi 3 DPR RI terkait peristiwa hukum, ya, terkait dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang sudah dilaporkan. Tentu dari aspek hukum BKH akan menghadapi proses penyelidikan dan penyidikan mulai dari kepolisian, dan diharapkan perkara ini sampai kepada pengadilan. Nah, secara etika BKH akan menghadapi proses, ya, pemeriksaan mengenai perilaku etika, ya, karena dia anggota DPR, maka lembaga Mahkamah Kehormatan Dewan punya kewenangan untuk memeriksa BKH terkait dengan apakah tindakan yang terjadi di Labuan Bajo itu ada aspek-aspek yang menyangkut soal etika seorang anggota DPR. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan dia selaku pimpinan Partai Demokrat. Kita tahu bahwa semua partai politik itu memiliki apa yang disebut sebagai mahkamah partai. Mahkamah partai ini antara lain tugas dan wewenangnya adalah memeriksa perilaku kader partai, baik terhadap sesama kader atau terhadap sesama pengurus partai, maupun dari kader partai atau pengurus partai terhadap masyarakat. Kita tahu dalam peristiwa penganiayaan atau pemukulan yang disebut-sebut atau diduga dilakukan oleh BKH di Labuan Bajo kemarin adalah menyangkut perilaku seorang pimpinan partai terhadap seorang anggota masyarakat. Karena itu sudah bisa dipastikan Mahkamah Partai Demokrat pun akan memproses persoalan ini untuk melihat apakah BKH melakukan pelanggaran etika di dalam Partai Demokrat atau tidak. Jadi ada 3 pintu masuk atau 3 instrumen yang akan diperhadapkan kepada BKH, yaitu secara hukum dia akan diperhadapkan dalam proses peradilan pidana melalui penyidikan di Polres Labuan Bajo. Secara etika karena dia anggota DPR, dia akan menghadapi proses di majelis Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR RI. Dan sebagai kader partai, dia akan diperhadapkan kepada proses di Mahkamah Partai Politik.